Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Pak Sul di channel Guru Kreatif 4.0. Baik teman-teman sekalian, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh soal pertanyaan wawancara untuk seleksi P3K Guru Honorer tahun 2021. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut, bagi yang baru bergabung jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi seputar P3K maupun CPNS, seputar soal-soal dan pembahasan dan informasi-informasi lainnya seputar P3K maupun CPNS di tahun 2021. Nah teman-teman, materi ujian P3K teman-teman di sini ternyata pertanyaan wawancara itu ada 10 nomor, jumlah soalnya dan waktu pengerjaan sekitar 10 menit. Jadi ini pertanyaan wawancaranya teman-teman ditulis secara tertulis. Berarti kemungkinan esai ya teman-teman, karena ditulis secara tertulis berarti bukan pilihan ganda maupun mencocokkan maupun yang lainnya. Dia lebih ke esai atau isian. Nah di video kali ini saya akan memberikan beberapa contoh atau kemungkinan pertanyaan wawancara yang akan muncul nanti di seleksi P3K pada tahun 2021. Nomor 1, ceritakan tentang diri Anda. Nah, nanti teman-teman ketika ikut P3K, nanti teman-teman pertanyaan wawancaranya, teman-teman akan disuruh menceritakan tentang diri teman-teman. Ini pertanyaan yang umum dan paling sering diajukan saat wawancara. Mungkin pertanyaan tersebut tampaknya mudah, tetapi pada kenyataannya tidaklah semudah yang teman-teman bayangkan. Yang pasti teman-teman harus menyadari bahwa pewawancara tidak tertarik untuk mengetahui usia teman-teman berapa, lahir di mana, anak siapa, hobi teman-teman, dan lainnya. Pewawancara berusaha mengetahui teman-teman secara profesional. Siapkan 2 atau 3 poin mengenai diri teman-teman, baik pengalaman kerja maupun sasaran karir teman-teman, dan tetap konsisten. Dalam mendeskripsikan diri teman-teman jangan cuma tulis yang bagus-bagus tentang diri teman-teman, karena nanti bisa dikira cuma talking bullshit atau bualan. Tuliskan juga tentang kelemahan teman-teman, tapi dengan kemasan yang cukup baik. Ini berikut saya berikan contoh tentang menceritakan tentang diri. Saya adalah seorang pendidik. Tentunya sebagai seorang pendidik, saya adalah orang yang optimis, bekerja keras, kreatif, bertanggung jawab, dan punya inisiatif tinggi. Saya mampu bekerja secara independen maupun bekerja bersama dalam tim. Kadangkala saya suka lupa akan hal-hal kecil, tapi untuk menutupi kelemahan saya itu, saya selalu menyiapkan notepad kecil untuk mencatat segala hal agar tidak lupa. Jadi ini bentuk contoh kelemahan-kelemahan yang dikemas dengan baik. Baik teman-teman, kita ke contoh nomor 2. Apa yang Anda ketahui tentang P3K dan kenapa tertarik ikut seleksi P3K? Pertanyaan ini merupakan salah satu alat bagi si pewawancara untuk mengetahui apakah teman-teman mempersiapkan diri dengan baik untuk mengikuti seleksi P3K atau tidak. Teman-teman tuliskan saja semua hal yang teman-teman ketahui tentang P3K. Kalau bisa dimulai dari pengertian P3K, tujuan P3K, dan lain-lainnya yang terkait dengan P3K. Teman-teman jangan lupa tuliskan juga kenapa teman-teman tertarik untuk ikut seleksi P3K. Contoh pertanyaan nomor 3, bagaimana pengalaman mengajar teman-teman? Nah, tuliskan pengalaman mengajar teman-teman, misalnya saya mulai mengajar tahun berapa dan di sekolah mana, berapa gaji teman-teman. Jangan lupa juga ketika menjawab pertanyaan ini teman-teman harus jujur karena semua data-data teman-teman sudah terekam oleh Dapodi. Nah, jika teman-teman baru beberapa bulan mengajar, ceritakan saja bahwa teman-teman masih fresh graduate dan baru beberapa bulan mengajar. Misalnya, pengalaman mengajar saya belum cukup 1 tahun. Kemudian tambahkan statement bahwa teman-teman adalah orang yang senang mempelajari hal-hal atau tantangan baru dan seorang fast learner. Contoh berikutnya, teman-teman nanti akan ditanya prestasi apa yang diraih dan dibanggakan.
Nah, tuliskan prestasi yang teman-teman pernah dapat selama ini ketika menjadi guru. Misalnya, selama saya menjadi guru, saya pernah juara OGN, Olimpiade Guru Nasional. Ataukah ada prestasi-prestasi lainnya yang teman-teman yang pernah dapat selama menjadi guru. Atau jika teman-teman tidak punya prestasi, teman-teman bisa menuliskan bahwa teman-teman sering mengikuti pelatihan-pelatihan untuk pengembangan karir teman-teman itu sendiri. Nah, contoh selanjutnya, menurut Anda, apa yang dimaksud dengan guru profesional? Nah, nanti teman-teman akan ada pertanyaan seperti ini. Teman-teman jawab saja bahwa nanti teman-teman bisa menjawab sesuai dengan pemahaman teman-teman. Pemahaman teman-teman pasti setiap orang ini berbeda-beda. Contoh, menurut saya, guru profesional adalah guru yang memiliki penguasaan terhadap 4 kompetensi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru. 4 kompetensi yang dimaksud adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional, serta memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, maupun pendidikan menengah. Nah, tentu ini pasti pemahaman teman-teman, setiap orang itu pasti berbeda-beda. Jadi tuliskan saja teman-teman apa sih itu guru profesional menurut teman-teman sendiri. Baik, contoh selanjutnya, jika Anda lolos P3K, apakah Anda bersedia ditempatkan di seluruh wilayah di Indonesia? Nah, jawaban teman-teman di sini sangat menentukan kelulusan teman-teman. Nah, agar teman-teman bisa lolos passing grade, teman-teman harus menjawab bahwa saya bersedia untuk ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia karena saya adalah guru profesional. Nah, pertanyaan selanjutnya terkait wawancara. Jelaskan arti Pancasila menurut pendapat Anda sendiri. Nah, teman-teman, contoh ya teman-teman, contoh jawaban. Menurut saya, Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara dan pedoman yang kuat untuk mencapai tujuan negara Indonesia. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 kata, yaitu Panca yang berarti 5, dan sila yang berarti prinsip atau asas. Hal itu berarti ada 5 pedoman penting rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima sila tersebut adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, baik teman-teman, itu tadi bentuk soal pertanyaan wawancara dan kemungkinan besar akan naik sehingga teman-teman nanti akan ada bayangan seperti apa nanti pertanyaan wawancara yang akan muncul pada seleksi P3K pada tahun 2021. Nah, semoga informasi ini bermanfaat kepada teman-teman semua, terkhusus untuk teman-teman yang akan ikut seleksi P3K pada tahun 2021. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.